Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan sehingga dimana kita masih sempat melakukan proses perkuliahan pada hari ini atau aktivitas-aktivitas yang lainnya yang bisa kita lakukan. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang dimana yang mengantarkan kita dari salam biadab ke saman peradaban hingga yang kita rasakan saat ini. Nah, pertama-tama saya banyak yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Politik Agraria, yaitu Pak Wahyu Hidayat, SIP, MH. Dan saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan kami tugas yang dimana berisi sisi tanya jawab di dalamnya mengenai seputaran mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo, NIM 180 240 5136. Jadi oke, baik, langsung saja kita masuk pada sesi tanya jawab. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada saudara tentang apa yang Anda pahami tentang hukum agraria. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut pemahaman saya mengenai hukum agraria adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum di mana terdapat hukum perdata, hukum tata negara maupun hukum tata usaha negara yang dimana mengatur hubungan-hubungan antara orang yang termasuk badan hukum badan hukum dengan bumi, air, ruang angkasa dalam di seluruh wilayah. Ya, mungkin cuma itu saja yang saya pahami mengenai hukum agraria. Baik, pertanyaan saya yang kedua yaitu tips apa saja yang Anda bagikan ke masyarakat agar terhindar dari mafia tanah. Jadi sebelum saya menjawab mengenai hal-hal yang mengenai apa tadi mengenai mafia tanah, sebelumnya di sini hanya persoalannya cuman kekurang pemahamannya kita mengenai apa sebenarnya apa ciri-ciri mafia tanah itu. Nah, yang perlu kita pahami pertama-tama itu mengenai ciri-cirinya, yang dimana ciri-ciri mafia tanah yang perlu kita pahami yaitu banyak sekali motif daripada ciri-ciri mafia tanah. Kadang itu ada mafia tanah yang bermotif pengacara atau banyaklah hal-hal yang bisa dilakukan untuk bagaimana kemudian dia bisa mengelabui si korban tersebut. Nah, entah itu dari segi pemalsuan sertifikat atau mengambil sertifikat daripada hak milik korban yang telah dia dapatkan, ya seperti. Nah, adapun tips yang
bisa saya berikan yaitu mengenai kalau bisa jangan mudah mempercaya seseorang untuk untuk mengamanahkan sesuatu barang atau sertifikat kepada seseorang yang belum kita ketahui motifnya atau belum ada izin dari atasannya untuk melakukan hal-hal tersebut, karena itu bisa berdampak buruk bagi kita sendiri. Nah, mungkin cuman itu saja. Oh, juga saran bagi orang-orang yang ini apa juga terkadang juga yang itu ada yang mengenai palsu atau aslinya mengenai sertifikat. Nah, itu biasa terjadi pada orang yang baru berkeluarga misalnya. Nah, disarankan untuk untuk orang yang ingin atau membangun baru ingin membangun sebuah bangunan di orang yang ingin membeli lahan, usahakan bagaimana kemudian memeriksa atau mengklarifikasi kembali memeriksa asli atau palsunya sertifikat tersebut melalui website atau situs-situs manapun yang bisa meyakinkan Anda bahwa betul-betul lahan tersebut yang ingin kita bangun sebuah bangunan di lahan yang akan kita beli itu betul-betul lahan dari si pemilik sertifikat. Nah, mungkin cuma itu saja tips yang bisa saya berikan mengenai untuk bagaimana kemudian menghindari mafia tanah. Karena mafia tanah itu banyak sekali motif yang dia gunakan untuk bagaimana bisa mengelabui korban. Ya, mungkin cuma itu saja. Adapun pertanyaan yang terakhir untuk Anda, yaitu sebutkan dan jelaskan permasalahan yang seringkali muncul dalam pengadaan tanah. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi mengenai persoalan pengadaan tanah. Ini kerap kali sering dibahas ketika ada suatu bangunan atau infrastruktur yang ingin diadakan di sebuah lokasi atau lahan tersebut, yang dimana lahan yang kita ketahui bahwa lahan tersebut bukan lahan yang semerta-merta lahan yang lahan yang bisa diistilahkan tidak mudah lah untuk membangun infrastruktur tanpa ada kesepakatan dari pihak tersebut, atau biasa terjadi pada di suatu lahan tanah adat atau tanah sengketa yang biasanya pemerintah atau orang-orang yang ingin mengadakan sebuah infrastruktur yang kemudian tanpa mengambil persetujuan dari orang-orang yang tertentu, tidak mengadakan musyawarah besar-besaran kepada masyarakat yang dimana lokasinya akan diadakan infrastruktur tersebut. Karena kerap kali yang terjadi ketika tidak diadakannya musyawarah besar akan menimbulkan suatu konflik atau ketidakcocokan, sehingga menjadi timbulnya sebuah permasalahan dalam artian bahwa banyak masyarakat yang sengsara, yang sebelumnya masyarakat setempat di mana kemudian dia bisa mendapat bisa menarik keuntungan di lahan tersebut,
namun ketika adanya infrastruktur dibangun yang kemudian dijanjikan sebuah lapangan pekerjaan, dalam artian yang dimana dijanjikan sebuah keutamaan dalam perusahaan tersebut, yang dimana ketika dia menginginkan sesuatu atau ingin atau ditinggikan posisi daripada orang-orang dari luar atau orang yang jauh datang ke lokasi tersebut ingin bekerja. Misalkan mereka dalam artian yang diutamakan di sini adalah masyarakat lokalnya. Nah, namun ketika sudah terbangunnya sebuah infrastruktur tersebut, namun hal itu kemudian tidak sesuai dengan ucapan yang sebelumnya, sehingga itulah menjadi permasalahan antara masyarakat lokal dengan orang yang mengadakan atau maksudnya yang mengadakan sebuah infrastruktur tersebut. Nah, mungkin cuman sampai di situ saja mengenai pemahaman saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari 3 pertanyaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.